Awalnya di channel 1, saat saya lihat ada di channel 2. Sumpah, saya nggak ganti sama sekali. Ini apa sih yaelah? Jangan ribet lah, lu pada sialan. Ucap saya dalam benak. Saya rubah kembali channel itu ke awal. Niat mau ngobrol pun langsung hilang karena sudah keburu kesal hati saya ini. Suara alarm jam. Saya sengaja memasang alarm di jam tangan untuk mengingatkan saya harus mengecek setiap lantai di gedung ini. Rasanya malas sekali, tapi harus dijalankan. Saya bangkit dan menuju depan pintu lift. Saya pencet tombolnya. Saya perhatikan nomor di atas lift turun ke bawah. Kali ini berbeda saat saya bersama Pak Alwi. Liftnya langsung berhenti tepat di lantai saya berdiri. Aneh, kemarin ini lift ke basement dulu, tapi ngapa sekarang langsung ke lantai ini? Tahu amat, ucap saya dalam hati. Saya masuk, lantai per lantai saya datangi. Saya masuki setiap ruangan takut-takut ada barang yang tertinggal. Saat di lantai 7 saya kembali dikerjain oleh makhluk-makhluk itu. Di salah satu ruangan ada suatu bunyi yang menurut saya aneh. Bunyi sebuah keyboard. Ya, seperti ada yang sedang mengetik. Baik, kalau ada karyawan yang ingin lembur hingga malam itu harus lapor dulu sama kita yang jaga malam. Tapi malam itu tidak ada laporan sama sekali. Terus siapa yang ngetik? Perasaan saya saat itu udah nggak karuan. Merinding, sudah pasti. Siapa yang ngeri dengar suara ketikan malam-malam? Mana keadaan lampu gelap banget lagi. Saya pejamin mata sebentar, coba beraniin diri buat lihat ke dalam. Perlahan saya melihat dari balik tembok, setengah mata saya sudah dapat melihat ke arah dalam dan lagi-lagi kosong. Saya senter ke arah sumber suara itu dan benar-benar kosong. Sial. Lalu suara pintu lift terbuka dan berbunyi. Saya langsung berlari ke arah lift. Gak mungkin lift terbuka kalau gak ada yang pencet tombolnya. Jangan-jangan maling yang sadar dengan kedatangan saya saat sampai di depan pintu lift. Kosong. Astaga. Lemes. Nafas ngos-ngosan juga saat itu. Saya merasa saat itu lagi dikerjain sama mereka. Mereka yang tidak dapat saya lihat, namun mereka dapat melihat saya. Ambil nafas panjang, lanjut masuk ke dalam lift, lanjutin ke lantai atas. Lantai 8 sampai 11 aman, gak ada gangguan sama sekali. Sekarang lantai 12, lantai yang saya selalu ngerasa gak enak hawanya. Lantai yang menurut saya ada sesuatu di sini. Perlahan lift yang saya naiki menuju lantai 12, deg-degan rasanya. Pintu lift terbuka. Hawa panas langsung saya rasakan. Saya melangkah keluar, baru satu langkah kaki keluar, langsung disambut oleh mereka. Ada suara dari arah kanan, suara dari kamar mandi. Saya menoleh, suara itu seperti keran air yang menyala. Jujur saya takut, tapi rasa takut itu kalah dengan rasa penasaran. Entah kenapa badan ini seperti ada yang menarik ke arah kamar mandi itu. Langkah saya terhenti. Kiri adalah toilet cowok dan kanan adalah toilet cewek. Saya menunduk. Suara air itu berasal dari kanan. Ya, toilet cewek. Entah kenapa setiap ada kejadian aneh itu sumbernya dari toilet cewek. Saya dekatkan kuping ke pintu, cuma mau pastiin apa ada orang atau enggak. Ternyata cuma suara air keran aja. Saya buka pintunya perlahan sambil mengintip ke arah dalam. Takutnya beneran ada orang di dalam. Ya, sesuai tebakan saya, gak ada siapa-siapa di dalamnya. Saya periksa setiap pintunya. Saya dorong satu persatu dan ya, kosong. Keran itu benar nyala. Posisinya ada di paling pojok. Saya hampiri dan saya matikan keran itu. Saya menatap seluruh ruangan kamar mandi ini, masih bingung gimana caranya keran itu bisa menyala. Sudahlah, bajingan. Setelah memastikan tidak ada apa-apa di kamar mandi itu, saya keluar. Bawaannya udah merinding saja di kamar mandi itu. Saya cek satu persatu ruangan di lantai 12. Saya ingat,
Waktu itu ada komputer yang layar monitornya menyala kedap-kedip seperti rusak. Saya penasaran apa layar itu masih seperti itu. Saya hampiri ruangan di mana komputer itu berada dan benar saja layarnya masih seperti yang sebelumnya. Saya dekati, agak risih sebenarnya lihat layar kedip seperti itu. Kenapa yang duduk di situ nggak matiin aja pas pulang? Sambil berjalan ke arah meja itu, tatapan mata saya tidak lepas dari layar tersebut. Sekarang saya sudah di depan layar itu. Saya diam sejenak. Kalau diteliti, kedipan layarnya tidak seperti efek karena rusak. Saya menunduk ke arah bawah meja, mencari kabel colokannya dan saat saya temukan, tercabut. Ya ampun. Saya masih tidak percaya. Saya pastiin lagi dengan menarik kabel tersebut hingga ke ujungnya dan ternyata emang benar, itu adalah kabel layar monitor tersebut. Saya ambil HT di kantong celana. Monitor, Bang Anto. Ya monitor Vi, ada apa? Ini bang, gue lagi di lantai 12. Ada satu layar monitor yang nyala kedip-kedip gitu. Tapi kok nggak kecolok ya bang? Untuk sesaat tidak ada jawaban dari Bang Anto. Mereka seperti bingung harus jawab apa. Vi, turun sekarang ya. Mendengar balasan dari Bang Anto, saya pun bingung kenapa dia malah nyuruh saya turun. Kenapa emangnya bang? Lu dengerin gua, turun sekarang. Tapi bang, ini masih nyala. Lu jangan batu, turun sekarang. Mendengar bentakan seperti itu dari Bang Anto, saya langsung terdiam. Di sisi lain, saya merasa ada yang disembunyikan oleh mereka semua dari saya. Akhirnya terpaksa saya turuti. Saya berjalan keluar ruangan tersebut. Untuk sesaat saya berhenti di pintu, kembali menoleh ke arah layar itu. Saya harus tahu apa penyebabnya. Setelah memastikan tidak ada apa-apa lagi, saya arahkan senter ke kiri. Arah lift dan ke kanan adalah arah ujung lorong yang ada sebuah pintu untuk tangga darurat. Saat senter mengarah ke kanan, pandangan saya terfokus pada suatu objek. Bukan, itu bukan objek, melainkan sosok berbentuk seperti manusia sedang mengintip dari balik tembok pintu darurat. Dengan seksama saya perhatikan, sosok itu hanya terlihat setengah badan. Terdapat rambut yang menjuntai panjang sampai ke lantai, lalu saya arahkan cahaya senter ke wajahnya. Merah, matanya merah, astaga. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari menuju lift dengan keadaan panik. Saya pencet-pencet tombol lift dan pintunya terbuka. Saya langsung arahkan ke lantai dasar. Tubuh sudah menggigil. Keringat dan nafas terputus-putus. Ya ampun, itu tadi apa? Matanya serem, astaga. Percaya atau tidak, saya merasa kalau saya sedang dikejar oleh sosok ini. Saya berkata seperti itu bukan tanpa alasan. Saya melihat ke arah nomor lantai yang berada di atas lift, berharap segera mungkin sampai di lantai dasar. Lantai 11. Lift berhenti dan pintu terbuka. Saya melihat ke arah tombol yang saya pilih. Hanya lantai dasar yang menyala. Terus kenapa di lantai 11 berhenti? Keadaan saya semakin panik saat itu. Saya pencet terus tombol tutup pintunya dengan cepat. Lift kembali turun. Lantai 10. Lagi-lagi lift berhenti dan pintu terbuka. Sial. Saya pencet kembali tombol menutup pintunya. Begitu seterusnya sampai akhirnya ada di lantai 1 yang berdesain berbeda dengan lantai yang lain. Lantai 6 apabila keluar lift, kita akan langsung melihat ruangan cukup besar dan terdapat bangku di tengahnya. Ya, di lantai inilah saya kembali terpaku. Lantai 6. Pintu terbuka. Entah mengapa kali ini saya tidak langsung memencet tombol itu. Pandangan saya langsung mengarah ke depan, ke arah bangku itu. Ada yang duduk. Saya senter, terdengar suara tangisan dari sosok itu. Saya tidak tahu kenapa saya berani menyorotnya dengan senter. Wajahnya tidak terlihat karena tertutupi oleh rambutnya. Mbak, dengan bodohnya saya memanggil. Tidak ada jawaban dari sosok itu, hanya saja saya menyesal memanggilnya. Karena bukan jawaban yang saya dengar, tapi kepala dari sosok itu terjatuh ke lantai.
suara kepala itu jatuh. Astagfirullah, ya Allah. Saya berteriak sekencang-kencangnya dan secepat mungkin memencet tombol menutup pintu. Keadaan saya saat itu lemes, berkeringat, takut yang luar biasa dan menangis. Setiap lantai pintu lift masih terbuka dan saat itu juga secepat mungkin saya memencet tombol penutupnya. Saat itu yang saya pikirkan hanya cepat-cepat untuk turun ke bawah, tidak terpikir sama sekali untuk meminta bantuan ke teman-teman yang lain. Saya menempelkan badan ke pojok lift dekat dengan tombol-tombol itu berada, menangis tanpa henti, bicara sendiri yang saya pun tidak tahu saya bicara apa. Sampai akhirnya sampailah di lantai dasar, saya langsung berlari menuju pos depan di mana Bang Anto berada. Sesampainya di sana mereka terheran melihat saya yang menangis seperti anak kecil. "Vi, lu kenapa?" Saya tidak menjawab. Saya masih menangis saat itu dengan keadaan mengumpat di bawah meja. "Alfi, lu kenapa woi?" "Tolong gua bang." Saya menjawab sambil sesegukan. "Iya lu kenapa? Jawab Vi." Setan bang." Bang Anto langsung terdiam. Dia sepertinya paham saya habis melihat apa. "Lu gua antar pulang ya sekarang." Saat itu saya tidak bisa lagi berkata sepatah kata pun. Bang Anto langsung memakai jaketnya dan menuju parkiran motor. "Ayo Vi, naik." Saya menurut. Badan saya terasa sudah sangat lemas sekali. Sepanjang perjalanan saya menyender ke tubuh Bang Anto, tentu saja dengan keadaan menangis juga. "Vi, baca-baca, kan gua tadi udah bilang lo ngejauh dari komputer itu, batu sih." Saya tidak menjawab. Tatapan mata saya kosong, begitupun dengan pikiran saya. Akhirnya sampailah di rumah. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Emak terbangun dari tidurnya karena Bang Anto mengetok pintu rumah saya. Melihat saya menangis, emak langsung panik bukan main. "Ya ampun Tong, lu ngapa datang-datang mewek gini?" tanya emak dengan muka paniknya. "Besok aja Bu ditanyanya, biar Alfi istirahat dulu," potong Bang Anto. "Oh iya deh, makasih ya Bang, udah nganter si Alfi ke sini." "Iya Bu, sama-sama, saya pamit dulu ya Bu." Bang Anto langsung pulang. Sementara itu saya masih sedikit menangis dengan tatapan yang kosong. Jujur saya tidak tahu sedang merasa seperti apa saat itu. Pikiran pun benar-benar kosong. Saya hanya bisa bengong saat berada di atas kasur. Saya coba paksa menjamkan mata, namun lagi-lagi seperti sebelumnya, bayangan sosok yang saya lihat terbayang-bayang. Sepertinya emak saya sadar dengan apa yang terjadi. "Vi, ikutin emak baca-baca ye." Saya menoleh, melihat wajah emak saya yang panik dan seperti ingin menangis. Emak menuntun saya membaca doa-doa yang menurut dia bisa membuat saya tenang. Benar saja, tidak lama mata saya terpejam. Saya membuka mata, melihat ke arah jam dinding, pukul 11 siang. Saya coba bangkit tapi badan ini terasa berat sekali. Bukan hanya itu, seluruh badan terasa sakit seperti habis dipukul. Saya keluar dari kamar, ternyata sudah ada Pak Aldo dan Pak Alwi di ruang tamu sedang mengobrol dengan emak saya. Vi, ucap Pak Aldo. "Iya Pak." Saya langsung ikut duduk di samping emak. "Badan lu gimana Vi? Enakan?" tanya Pak Alwi. "Pada sakit semua badan saya Pak." "Ini salah saya," potong Pak Aldo. "Maksudnya Pak?" "Disinilah semuanya akan terjawab. Saya pikir kamu sudah siap, Vi. Makanya saya pilih kamu untuk ikut jaga malam." "Emangnya kenapa ya Pak? Saya ngerasa kesannya itu kayak orang-orang terpilih saja yang harus jaga malam." "Iya betul. Saya pikir kamu tipikal orang yang berani. Ternyata saya salah." "Emang ada apa sih Pak sebenarnya dengan kantor kita?" "Panjang ceritanya. Saya akan ceritakan intinya saja ya." "Iya Pak, sebentar. Saya cuci muka dulu Pak." Saya menuju kamar mandi dan cuci muka. Bayang-bayang sosok itu masih kuat di kepala saya. Entah kenapa sulit sekali rasanya
menghilangkan bayang-bayang itu. Yang mengganggu adalah terbayang saat saya melihat dengan jelas kepala sosok itu yang jatuh ke lantai. Bahkan sampai saat ini, saya masih ingat bagaimana bunyinya saat menyentuh lantai. Ayo Pak, cerita. Intinya gini Vi, dulu ada karyawan kantor yang bunuh diri, lompat dari lantai paling atas. Saat kejadian itu malam hari, entah gimana caranya dia bisa ada di atas sana. Itulah kenapa mulai saat itu ada yang jaga di dalam kantor kita, Vi. Tapi saya lihat kepalanya jatuh Pak ke lantai. Iya, pas bunuh diri pun begitu, Vi. Kepalanya terpisah. Sebentar Pak, kok bisa kepisah gitu? Entahlah, saat kejadian saya sudah pulang. Saya melihat ke arah Pak Alwi. Gue juga nggak tahu. Waktu itu gue juga lagi jaga di depan dan itu lompatnya di samping. Mungkin tahu kalau ada yang jaga di belakang sama depan, Vi. Kamu melihat di lantai 12 kan? Tanya Pak Aldo. Iya Pak. Itu lantai di mana dia dulu kerjanya dan kamu pasti tahu ada komputer yang kedip-kedip layarnya. Nah, iya Pak, saya ngecek kan. Belum selesai saya bicara, Pak Alwi langsung memotong. Vivi, kan gue udah bilang waktu itu biarin aja. Kalau dilarang itu pasti ada alasannya. Lo itu sama kayak anak yang sebelum lo ini, ucap Pak Alwi. Iya, sebelum kamu ada juga, tapi ya sama kayak kamu, ngeyel.